Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah lewat Al-Qur'anu Al-Karim. Baik, sekarang kita sampai pada surat Al-Buruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i dzatil buruj." Demi langit yang memiliki bintang-bintang atau gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa masyhud, dan demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, dilaknat, diazab orang-orang yang menggali parit. An-nari dzatil waqud, yaitu api yang menyala dengan kayu bakarnya. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka berada di sekitar api tersebut. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka menyiksa orang yang beriman kecuali mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kita baca dulu tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di hafizallahu taala. Yang pertama, was-sama'i dzatil buruj, ai dzatil manazil al-mustamila ala manazil syamsi wal qamar wal kawakib al-muntazima fi sayriha ala akmali tartibin wa nidhamin. Arti, demi langit dzatil buruj. Ada beberapa penafsiran tentang dzatil buruj. Ada yang mengatakan al-buruj adalah bintang-bintang. Demi langit dan
bintang-bintang, atau di sini dikatakan dzatil manazil, demi langit yang memiliki al-manazil, gugusan-gugusan bintang yang mencakup gugusan matahari atau tempat beredarnya matahari, bulan, bintang-bintang yang mereka beredar secara teratur dengan sesempurnanya. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini yang sudah sering kita lewati. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki. Di antara kekhususan Allah, Dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Allah bersumpah dengan malam, dengan bulan, dengan matahari, dengan wal fajr dan seterusnya. Demikian pula di sini Allah bersumpah dengan langit, dan secara umum Allah tidak bersumpah kecuali dengan yang besar, yang berharga, yang penting untuk sesuatu yang besar juga. Dan ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun manusia, hamba-hamba Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dengan mengatakan demi Allah, wallahi, tallahi, billahi, atau birrahmani, dan seterusnya. Adapun bersumpah dengan makhluk ini tidak dibolehkan bagi hamba-hamba Allah, karena Rasul bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wasama'i dzatil buruj, sekali lagi ini adalah sumpah Allah dengan langit yang memiliki bintang-bintang atau gugusan bintang, yang bintang-bintang tersebut beredar, berjalan sesuai dengan urutan dan keteraturannya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Yasin, wasyamsu tajri li mustaqarri laha, dan matahari beredar apa? Di tempat peredarannya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar, dan tidak sepatutnya matahari mendahului bulan, demikian pula malam tidak mungkin mendahului siang, namun semuanya berputar sesuai dengan urutannya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, dan semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalin ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmati wasi'ati ilmi wa hikmatihi, yang itu semuanya menunjukkan akan kesempurnaan kekuasaan Allah. Allah ala kulli syai'in qadir, dan menunjukkan akan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Antum saja kalau mendapati sesuatu yang tidak teratur, entah itu jadwal mungkin di kantor atau jadwal di manapun, ya kadang banyak kekacauan, ada hal-hal yang sangat merugikan. Ini bagaimana kalau langit dan bumi ataupun malam dan siang tidak teratur berjalannya? Ya, tiba-tiba apa? Sudah datang waktu zuhur misalnya sekarang. Gimana? Belum makan malam sudah makan? Nah, ini sekali lagi contoh yang sangat simpel sekali menunjukkan bagaimana rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wasi'ati ilmihi, dan juga tentang keluasan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena secara kaidah umum sesuatu itu enggak akan mungkin berjalan dengan baik, dengan sempurna kecuali dengan al-ilmu. Ya. Demikian pula ini menunjukkan akan hikmah Allah. Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini yang juga Allah firmankan dalam akhir surat At-Talaq. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawatin
wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan perintah Allah turun di antara mereka, di antara keduanya langit dan bumi, agar kalian mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas ilmunya. Ini kaitan dengan tauhid ar-rububiyah dan juga nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Kita baca lagi ayat di akhir surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan langit ya dengan 7 lapisnya, demikian pula dengan 7 lapis bumi. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah. Kata Allah, kalau kalian mengetahui Allah yang menciptakan itu semuanya, lita'lamu, agar kalian mengetahui anallah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala apa? Sesuatu. Tauhid rububiyah menunjukkan akan tauhid al-asma was sifat, bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan teraturnya, dengan indahnya ini menunjukkan akan nama Allah Al-Qadir, menunjukkan akan sifat Allah Al-Qudrah, kekuasaan Allah, dan juga sekaligus menunjukkan akan ilmu Allah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Dan nanti ujung-ujungnya mengharuskan manusia untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat mengharuskan untuk hamba mengesahkan Allah dalam ibadah. Seperti yang Allah firmankan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka ibadahilah Allah. Kalau kita sudah tahu Allah yang menciptakan, mengatur, menguasai alam semesta, kalau kita sudah mengetahui Allah Maha Kuasa, Allah ilmunya meliputi segala sesuatu, Allah memiliki al-asmaul husna dan sifat yang mulia, maka kewajiban kita menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah semata. Kemudian ayat yang berikutnya, wal yaumil ma'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Wa huwa yaumul qiyamah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang dimaksud dengan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat. Alladzi wa'adallahul khalqa an yajma'uhum fi, yang Allah berjanji untuk mengumpulkan semua hamba-hambanya. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang kafir meyakini mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan wahai Nabi Muhammad, sekali-kali tidak. Sungguh-sungguh mereka akan dibangkitkan, dikumpulkan, dan akan dikabarkan tentang semua amal perbuatan mereka. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia dikumpulkan oleh Allah pada hari yang sangat besar. Ini adalah janji Allah dan Allah pasti akan menepati janjinya. Wa yadhummu fi awwalahu wa akhirahu wa qasiyam wa daniyahum. Allah akan mengumpulkan yang pertama sampai yang terakhir dari manusia, yang jauh maupun yang dekat. Alladzi la yumkin an yataghayyara wa la yukhlifullahu al-mi'ad, dan tidak mungkin janji Allah meleset, janji Allah diingkari, pasti akan sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Makanya hari kiamat dinamakan al-waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba.
apabila telah datang al-waqi'ah, dikatakan hari kiamat waqi'ah li'annaha labud antaqa, dinamakan hari kiamat al-waqi'ah karena itu pasti terjadi. Kemudian kata Allah pada ayat selanjutnya, wa syahidi wa masyhud, dan demi yang bersaksi dan yang disaksikan. Banyak penafsiran ulama tentang apa itu syahid dan apa al-masyhud. Namun saya mengatakan di sini wa syamila hada kullaman ittasafa bihadal wasf. Namun yang paling utama dalam mentafsirkan wa syahidi wa masyhud yaitu semua yang mencakup kata-kata syahidin yang bersaksi dan yang disaksikan, tentunya dengan hak. Contoh, saksi yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah bersaksi, para malaikat dan para ulul ilmi, para ulama, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Di situ disebutkan berapa saksi? Ada 3. Allah, al-malaika wal ulama, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul ilmi. Maka ini juga termasuk dalam yang dijadikan sumpah oleh Allah, wa syahidin, semua saksi, tapi saksi yang hak. Demikian pula kata para ulama, tangan-tangan manusia ketika bersaksi pada hari kiamat, kulit-kulit mereka juga masuk dalam kategori wa syahidin. Allah berfirman tentang kulit-kulit manusia pada hari kiamat, lima syahidtum alaina. Orang-orang pada hari kiamat akan berkata, kenapa kalian wahai kulit-kulitku bersaksi atasku? Ini juga masuk bagian daripada wasyahidin. Kata Syekh, wasamila hada kula man ittasafa bihadal wasf. Ai mubasirin wa mubasarin. Yang juga maksudnya demi yang melihat dan yang dilihat. Wa hadirin wa mahdur, yang hadir maupun yang dihadiri. Wara'in wa mar'i, yang melihat dan yang dilihat. Masuk dalam kategori wa syahidin wa masyhud. Kemudian kata Syekh, wal muqsam alaihi ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahi al-bahirah. Sudah kita sampaikan berulang kali, redaksi sumpah dalam Al-Qur'an itu ada berapa rangkaiannya? Ada 3. Yang pertama, adawatul qasam. Yang kedua, al-muqsam bihi, yang dijadikan sumpah. Yang ketiga, al-muqsam alaih, inti dari isi sumpah tersebut. Di sini ada beberapa yang dijadikan sumpah. Kalau hurufnya sama, waw, was-sama'i dzatil waw, wawul qasam, itu huruf untuk bersumpah, wal asri wal fajri wattini, dan semua kata-kata setelah itu pasti di kasrah, wal fajri was samai wal laili wasyamsi. Itu semuanya dengan apa? Kasrah. Itu menunjukkan apa? Wawu di situ wawul qasam, wawu sumpah. Kemudian was samai itu sebagai al muqsam bih, yang dijadikan sebagai sumpah. Ini kalau sekali lagi untuk Allah boleh bersumpah dengan apa? Apapun yang dia kehendaki. Kalau manusia harus bersumpah dengan nama Allah, wallahi warrahmani warabbil ka'bati, demi Rabbnya Ka'bah. Kemudian ada yang namanya al-muqsam alaih, isi inti dari sumpah itu apa? Dalam ayat ini kata Syekh ada 2 penafsiran tentang isi inti daripada sumpah tersebut.
Tafsir yang pertama mengatakan isi daripada sumpah tersebut sudah termaktub dalam apa yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya paling utama berkaitan dengan tegaknya hari kiamat. Sebagaimana dalam ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari kiamat. Kemudian disebutkannya ayat pertama, wassama, demi langit. Penciptaan langit itu salah satu dalil yang Allah jadikan hujjah untuk menegakkan hari kiamat. Sekedar murajaah, coba sebutkan 3 redaksi ayat Al-Quran yang Allah gunakan untuk menegakkan hujjah atas orang kafir yang tidak mengimani hari kiamat alias mengingkari hari kiamat. Apa redaksi ayatnya? Menumbuhkan bumi yang telah mati. Ahsan. Yang kedua, Allah dialah yang pertama menciptakan manusia dari tidak ada sama sekali. Yang ketiga, cuma belum sampai kepada inti tadi, yaitu tentang penciptaan langit. Bahwasanya Allah menciptakan langit yang lebih kuat, lebih kokoh dari penciptaan manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nazi'at, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Penciptaan kalian yang lebih kokoh, yang lebih kuat, yang lebih berat, ataukah penciptaan langit? Ini sudah kita sampaikan pada waktu tafsir ayat tersebut, bahwasanya Allah ketika mengatakan demikian untuk menegakkan hujjah atas orang kafir. Kalau Allah sanggup menciptakan langit sebesar ini, apalagi hanya sekedar mengulangi penciptaan manusia yang sekecil ini. Artinya Allah lebih sangat-sangat amat sanggup, maha kuasa sekali. Demikian pula tadi yang disebutkan di antara redaksi-redaksinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan dengan turunnya air hujan. Makanya musim hujan ini sebetulnya mengingatkan kita kepada hari akhirat. Bagaimana Allah sanggup menumbuhkan tanaman-tanaman dari bumi, dari tanah yang kering kerontang, dari yang tandus. Wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bagaimana tanah, bumi yang asalnya mati, kering, kerontang, tandus, ketika Allah turunkan hujan, maka dia bergerak, bergetar, lalu dia menumbuhkan tumbuhan. Ini menunjukkan Allah sanggup, dialah Allah yang menghidupkan kembali manusia yang telah mati di alam kuburnya. Ini di antara redaksi ayat yang menunjukkan hari kiamat itu betul-betul akan terjadi. Demikian pula di antara redaksi ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang akan datangnya hari kiamat, yaitu tentang kisah-kisah manusia yang Allah wafatkan, yang Allah tidurkan, kemudian Allah bangkitkan kembali. Di antaranya kisah Ashabul Al-Kahfi, dan masih banyak redaksi-redaksi yang lain yang sudah kita pernah sampaikan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu diantara tafsir apa yang dimaksud dengan inti atau isi dari sumpah dalam ayat-ayat ini, yaitu apa yang terkandung di dalam sumpah itu sendiri yang berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa besarnya. Demikian pula yang berkaitan dengan tauhid tadi, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat.
bahwasanya ketika Allah bersumpah dengan langit dan bahwasanya langit itu hanya Allah yang menciptakan, ini menunjukkan kewajiban seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dalam al-uluhiyah, dalam al-ibadah. Itu juga bagian daripada isi sumpah dalam was-sama'i dzatil buruj dan seterusnya. Wakila, penafsiran yang kedua, innal muqsama alaihi qauluhu. Adapun penafsiran yang kedua, apa isi dari sumpah was-sama'i dzatil buruj dan seterusnya, ini yang disampaikan pada ayat yang keempat dan seterusnya. Qutila ashabul ukhdud, dilaknatlah ashabul ukhdud. Hada du'aun alim bil halak. Ada penafsiran kutila maksudnya halaka, binasa ashabul ukhdud. Ada yang mengatakan lu'ina, dilaknat atau udziba, meskipun maknanya sama. Diazab, dilaknat, dibinasakan, satu makna. Wal ukhdud al-hufar allati tuhfar fil ardi. Adapun al-ukhdud artinya parit, ya, yang digali, yang memanjang, yang dalam di buka bumi. Wa kan ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin. Mereka adalah orang-orang kafir. Meskipun para ulama berselisih pendapat siapakah mereka ini. Ya, ada yang mengatakan dari Habasya, dari tempat yang lain. Akan tetapi kebanyakan ulama tafsir dalam kitab-kitab tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya paling banyak membawakan kisah ashabul ukhdud yang sudah insyaallah masyhur di antara antum. Kisahnya ada dalam Sahih Muslim. Kisahnya panjang lebar dan alhamdulillah pernah kita sampaikan dalam kajian kitab Min Badail Qasas Nabawi As-Sahih. Ini nanti bisa dilihat dalam rekaman ceramah kita di YouTube tentang masalah kisah-kisah menarik, menakjubkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kisahnya panjang lebar dan juga fawaid, pelajaran yang berharga di dalamnya sangat banyak. Nanti silakan lihat. Namun secara ringkasnya, kisah tersebut sekali lagi dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dulu ada sekelompok umat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Islam. Ada raja yang memiliki tukang sihir yang dia sudah tua renta. Sang tukang sihirnya ini tentunya sihir itu kufur akbar, penyihir kafir. Ini kisah raja yang kafir dan tukang sihirnya yang jelas-jelas kafir. Tukang sihirnya sudah tua renta. Dia ingin untuk regenerasi, ingin punya murid untuk menurunkan ilmu sihirnya. Maka didapatilah seorang anak kecil, ABG lah. Kemudian dididik dengan pendidikan sihir. Sang anak kecil ini ketika datang dari rumahnya ke rumah si tukang sihir, melewati seorang ahli ibadah, orang yang soleh di zaman itu. Maka sang anak ini juga tertarik belajar dari sang rahib. Ketika sudah mengalami pembelajaran dari tukang sihir dan rahib, kalau kita istilahkan ini ilmu hitam, ini ilmu putih, anak kecil ini dengan fitrahnya ingin mencoba, ingin mengetahui mana yang hak. Kebetulan pada waktu itu ada seekor ular besar melintang di tengah jalan. Orang-orang nggak bisa lewat. Dalam hati anak kecil ini, saat inilah waktu yang tepat untuk aku menguji mana yang hak, ilmunya tukang sihir atau ilmunya sang rahib. Maka dia berkata, ya Allah, kalau ilmunya rahib itu benar, maka bunuhlah ular tersebut. Maka betul Allah pun matikan ular tersebut, orang-orang pun bisa lewat. Sang anak kecil menceritakan kisah ini kepada sang rahib. Sang rahib mengatakan, engkau lebih hebat dariku. Nanti suatu saat pasti engkau akan mendapatkan ujian.
Namun kalau engkau mendapatkan ujian, jangan mengatakan aku yang mengajarimu. Kemudian suatu saat ya, dia banyak membantu pengobatan manusia. Ya, dia meyakini hanya Allah yang menyembuhkan. Banyak orang yang datang kepadanya karena tadi mungkin melihat bagaimana luar biasanya dia bisa membunuh dengan seizin dari Allah seekor ular yang besar tersebut. Orang buta dia bisa obati dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu pejabat pemerintahan raja itu yang buta matanya. Dia mendengar anak kecil ini bisa mengobati. Dia pun berkata, "Wahai anak kecil, kalau engkau bisa menyembuhkanku atau mengembalikan mataku, aku akan berikan harta yang banyak kepadamu." Sang anak kecil mengatakan, "Asy-Syafi'i wallah, yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Maka sang anak kecil itu pun mengobati salah satu pejabat raja itu, dan alhamdulillah Allah sembuhkan dia. Ketika dia hadir di hadapan raja, sang raja terheran-heran. Seraya berkata, "Siapa yang mengembalikan penglihatan?" Pejabat itu mengatakan, "Rabbi, Rabbku." Sang raja kaget lagi. Apakah ada Rabb selainku? Maka pada akhirnya dia menunjukkan anak itulah yang mengobati dirinya. Dipanggillah anak tersebut oleh sang raja. Sang raja mengatakan, "Dari mana pengobatan ini?" Sang anak kecil mengatakan, "Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala." Semakin marah sang raja karena sudah ada dua yang mengingkari ketuhanan dirinya. Maka dia pun disiksa anak kecil sampai dia menyebut nama sang rahib. Maka dipanggillah sang rahib, kemudian disiksa juga sampai digergaji kepalanya menjadi dua untuk meyakini agar sekali lagi meyakini sang raja itu ada satu-satunya Rabb, sebagaimana Fir'aun, "Ana rabbukumul a'la." Namun sang rahib tetap jelas pendirian tauhidnya. Kemudian sang pejabat tadi yang masih meyakini Rabbnya adalah Allah, digergaji juga kepala menjadi dua. Ini kisah manusia-manusia yang betul-betul kokoh tauhidnya, disiksa begitu dahsyatnya, namun tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal anak kecil. Sang anak kecil pun diberikan kepada al-guju sang raja. Bawa dia ke gunung sampai ke puncak, jatuhkan dia. Ketika sang anak kecil sudah di atas puncak gunung, sang anak kecil mengatakan, "Allah makfini bima syi'ta." Ya Allah, binasakanlah mereka dengan apa yang kau kehendaki. Gunung bergetar, kemudian menjatuhkan orang tersebut. Sang anak kecil selamat. Dia pun datang kepada raja. Sang raja terheran-heran, kok bisa selamat? Maka dipanggil al-guju yang lain untuk membawa anak tersebut ke tengah lautan untuk ditenggelamkan di lautan. Sama sang anak kecil betul-betul bertawakal, bertauhid, menyerahkan semuanya kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah apa yang akan mereka perbuat, atau binasakanlah mereka ya Allah dengan apa yang engkau kehendaki. Perahunya terbalik, mereka pun mati semuanya kecuali anak kecil. Sang anak kecil datang kepada raja. Sang raja terheran-heran, kok bisa dia selamat? Kata sang anak kecil, "Wahai raja, engkau tidak akan mungkin bisa membunuhku kecuali dengan apa yang aku perintahkan kepadamu." Sang raja pun tentunya menyetujui karena intinya ingin mematikan anak kecil tersebut. Kata sang anak kecil, "Kalau engkau berniat membunuhku, maka salib aku, taruh aku di atas batang pohon. Kemudian ambil anak panahku. Kemudian kalau engkau sudah siap mau memanah diriku, katakan Bismillah Rabbil Hulam dan kumpulkan semua rakyatmu di tanah lapang." Dan betul dipraktekkan oleh sang raja. Sang raja pun tunduk kepada perintah anak kecil. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana Allah ala kulli syai'in qadir, yang mana raja tunduk kepada anak kecil. Yang memberikan kemuliaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan sang raja tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betul sang raja pun mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Anak itu
taruh di atas batang pohon. Kemudian ketika dia mau memanah, dia mengatakan dengan suara lantang tentunya, Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Rabbnya anak kecil. Dan betul mengenai anak kecil tersebut sampai dia pun meninggal dunia. Orang-orang yang menghadiri tanah lapang, rakyat yang dulunya kafir kepada Allah, serentak mengatakan amanna atau amantu birabbil ghulam. Kami atau aku beriman dengan Rabbnya anak kecil. Perjuangan satu anak kecil untuk apa? Menjadikan semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang raja pun semakin marah, semakin murka melihat semua orang apa? Mengkafirinya, hanya beriman kepada Allah. Maka dibuatlah parit yang dinyalakan api yang menyala-nyala. Semua yang tidak mau kembali kepada kekafiran, mengimani dirinya, dimasukkan ke dalam parit yang telah menyala api tersebut. Inilah kisah Ashabil Ukhdud. Dan yang terakhir yang sangat luar biasa, pada waktu ada seorang ibu menggendong anak yang masih bayi, sang anak bayi mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Kata sang anak kecil ini salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kebenaran pasti akan nampak di atas muka bumi ini. Kata sang anak kecil kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku. Karena ibunya ragu apakah masuk ataukah murtad kembali. Maka sang anak kecil yang masih bayi, ini termasuk lagi 3 dari anak bayi yang bisa berbicara, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Sang anak kecil, anak bayi, mengatakan kepada ibunya, menguatkan tauhid ibunya, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas at-tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara ringkas ma'asal muslimin kisah Ashabu al-Ukhdud. Kata Asy-Syaikh, wa kan ashabul ukhdud haula'i qauman kafirin. Mereka adalah orang-orang yang menggali parit dari orang-orang kafir, waladaihim qaumun mu'minun, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Farawaduhum ala dukhul fi dinihim. Mereka membujuk, mereka memaksa orang beriman untuk ikut agama mereka. Famtana al-mu'minun min dalik. Namun orang beriman tidak mau mengikuti ajakan mereka. Fasaqal kafirun ukhdudan fil ardi. Maka orang-orang kafir itu pun menggali parit di tanah, wa qadhafu fiha an-nar, dan mereka menyalakan api di dalamnya. Wa qa'adu haulaha, dan mereka pun duduk di sekitar parit tersebut. Wa fatanul mu'minin, dan mereka pun menguji orang-orang yang beriman. Wa araduhum 'alaiha, untuk menawarkan apakah mereka mau selamat. Kalau mau selamat dari api di parit itu, mereka harus kembali kepada agama kekafiran mereka, murtad dari al-iman al-Islam. Kalau mereka tetap beriman, tidak mau kembali kepada agama nenek moyang mereka, maka dimasukkan ke dalam parit tersebut. Ini kejamnya orang-orang kafir tersebut. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti agama ajaran mereka. Oleh karena itulah Islam mengharamkan untuk wala, loyalitas kepada mereka. Islam mengharamkan untuk kaum muslimin tasyabbuh, mengikuti ataupun menyerupai mereka. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.